Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali seluruh pemirsa Education Talk dimanapun kalian berada. Dan senang sekali rasanya saya Anggi Zizah kembali hadir untuk memandu Education Talk hari ini. Dan hari ini edisi spesial 25 November memperingati Hari Guru Nasional. Bersama saya sudah ada dua pengajar yang hebat dari Sekolah Alam Bosowa dan juga Bosowa School Makassar. Ada Mem Nia dan juga Sir Arif. Selamat datang Mem dan Sir. Selamat datang di ruangan podcast Bosowa Education. Senang sekali rasanya bisa bergabung di hari yang spesial ya. Luar biasa kalau hari ini itu guru itu satu profesi yang dikhususkan sebuah hari untuk diperingati ya Mem dan Sir. Jadi mau ucapkan juga selamat Hari Guru untuk Mem dan Sir. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Education Talk, podcast kebanggaan Bosowa Education. Baik Mem dan Sir, kalau kita berbicara soal guru dan memang karena hari ini kita memperingati Hari Guru, jadi pasti audiens ataupun pemirsa dan penonton ingin melihat atau ingin mengetahui pengalaman-pengalaman sebagai guru. Dan mungkin kalau kemarin-kemarin mungkin mereka sudah banyak lihat pengalaman-pengalaman guru yang lain, tapi ini kan kita mau lihat khusus dari Sekolah Alam Bosowa dan juga Bosowa School Makassar. Pasti ada bedanya dari sekolah-sekolah lain. Mungkin pertama dari Mem sudah berapa lama mengajar atau secara umum sudah berapa lama mengajar dan mengajar di Bosowa School ya Mem? SMP dan SMA itu sudah berapa lama? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman mengajar di Bosowa School itu ini sudah masuk tahun insya Allah nanti Januari sudah 5 tahun. 5 tahun. Jadi ya pengalamannya pasti luar biasa. Ada tidak Mem suka duka tersendiri kalau mengajar di Bosowa School? Kalau sebelumnya Mem pernah mengajarkah di tempat lain atau apa pembedanya Mem antara Mem mengajar di tempat lain dan di Bosowa School? Mem mengajar di SMP dan SMA-nya ya Mem? Kalau saya mengajar hanya di SMP. Di SMP-nya, ya. Ya suka dukanya ya pasti ada. Jadi apalagi menjadi guru ya. Guru adalah salah satu profesi yang sangat mulia. Dan juga sangat menantang juga, karena semuanya ya kita harus memiliki karakter yang bermacam-macam. Jadi kita harus berperan kepada siswa sebagai teman, sebagai fasilitator. Kapan dia juga kita sebagai wadahnya mereka untuk mereka curhat. Ya, jadi sukanya menjadi guru selama di BSM Bosowa School Makassar itu di Bosowa School Makassar saya merasakan suatu kekeluargaan di mana dari antar sesama rekan kerja, kemudian anak-anak bertemu dengan peserta didik yang beragam, unik, dengan karakter yang berbeda-beda. Di Bosowa School Makassar saya banyak mempelajari tentang bagaimana berinteraksi dengan anak, bagaimana berkomunikasi, menggunakan bahasa yang bisa ya untuk berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Dan ya betul, itu sangat yang awalnya mungkin saya tidak saya mungkin gimana ya berkomunikasi dengan anak yang kita kita harus tidak boleh mengatakan kamu jangan menghindari kata jangan. Apalagi di usia remaja ya Mem, SMP dan SMA. Betul, bagaimana memberikan instruksi dengan positive way. Jadi seperti itu. Dukanya ya itu ketika kita bertemu dengan peserta didik dengan beragam karakter dari segi kognisi, psikomotorik, itu yang beragam. Ketika kita merancang suatu pembelajaran, kita harus mempersiapkan materi pembelajaran yang bisa setiap anak bisa dapat mempelajarinya. Baik, itu kalau dari Mem Nia. Nah, kalau dari Sir Arif pasti beda lagi nih Sir pengalamannya karena kalau di sekolah alam kan dia mulai dari playgroup ya Sir, baby class bahkan ada baby class, playgroup, TK dan SD. Usianya berbeda, pasti tantangannya juga berbeda. Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya mulai karir itu di 2018, tepatnya 21 November. Itu
pas-pas baru selesai dari kuliah. Iya. Nah, kebetulan saya mengajar di jenjang TK, jadi saya masuk itu langsung mengajar di jenjang playgroup dan TK. Yang saya rasakan selama bekerja di Bosowa atau di Sekolah Alam Bosowa, yang pertama sama dengan Memnya tadi, bahwa di Bosowa itu sangat menerapkan yang namanya kekeluargaan. Jadi selain kami dibuat nyaman dengan konteks pembelajaran dan segala macam, tetapi ada nilai plus lagi karena di SAB atau Sekolah Alam Bosowa itu kami merasakan betul-betul kedekatan antara satu tenaga pengajar dengan yang lain. Jadi kami bisa banyak share, bisa saling berbagi ketika menghadapi kendala, bisa sama-sama mengetahui ketika ada hal yang terjadi. Jadi di SAB itu dari jenjang baby sampai di SD itu kita biasa bilang kalau walaupun kita mengajarnya beda jenjang, tapi semua siswa yang ada di lingkup sekolah adalah siswa kami. Jadi kami bisa berkomunikasi dengan semua jenjang siswa. Dukanya tentu yang kalau berbicara tentang dukanya pasti berbicara dari sisi kemanusiaannya. Mungkin dukanya itu ketika, apalagi kalau saya saat ini kan saya mengajar di jenjang TK. Guru TK laki-laki itu mungkin masih sangat jarang. Padahal banyak loh lulusan PAUD, tenaga pendidik usia dini itu laki-laki. Cuman masih jarang di Kota Makassar. Dukanya itu karena beberapa yang pertama bagaimana bisa membangun hubungan yang baik atau bisa membangun kepercayaan antara saya dan orang tua siswa. Itu yang menjadi salah satu kesulitan saya, tetapi alhamdulillah sejauh ini itu masih bisa ditangani. Dan mungkin dukanya adalah ketika kita seperti sama tadi merancang suatu program pembelajaran, tetapi ada kalanya program itu mungkin belum tersampaikan secara maksimal. Yang itu membuat kita sebagai seorang guru merasa bahwa ada yang kurang dalam proses penerapan apa yang telah kami dapatkan, dan harusnya seperti apa itu masih kurang seperti itu. Jadi yang bisa saya tangkap dari Mem Nia dan Sir Arif, kalau memang guru ya Mem dan Sir, itu suatu profesi atau pekerjaan yang mulia, bukan hanya untuk mengajarkan kepada siswanya, tapi all-rounder, harus bisa jadi orang tuanya juga, bisa jadi temannya juga, bisa jadi tempat curhatnya juga, apalagi kalau misalnya di sekolah alam banyak jenjangnya ya, Sir. Jadi semua siswa itu adalah siswa, semua siswa di situ adalah siswa. Semua guru bukan hanya dari guru TK-nya, siswanya hanya guru TK, tapi semua yang dari SD juga ya, Sir. Betul sekali. Jadi memang semuanya itu diperhatikan. Semuanya guru-guru harus bisa menjadi banyak karakter, betul sekali, Mem. Bisa menjadi banyak karakter di situ. Dan yang luar biasanya dari BSM, Bosowa School dan juga Sekolah Alam itu selalu diterapkan ya, Mem, di sana, dan juga kekeluargaannya ya, Sir. Iya. Jadi kalau contoh tadi kenapa ada istilah semua siswa adalah siswa kami. Jadi ketika kami mendapati suatu masalah atau konflik pada siswa, itu tidak harus menunggu wali kelas atau menunggu guru pada jenjang tersebut untuk membantu anak menyelesaikan. Jadi kapanpun guru melihat suatu kondisi yang dimana guru harus masuk ke dalam kondisi tersebut, itu kami lakukan. Jadi baik itu saya selaku guru TK mendapati siswa SD yang mungkin sedang duduk sendiri atau sedang bingung, itu kami bantu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan, seperti itu. Jadi bisa dibilang, apalagi kalau di BSM, SMP, SMA juga ya, Mem. Iya betul, dengan dari segi usia kan jauh berbeda juga. Itu lebih rumit lagi. Beda ya menangani, tentunya beda menangani anak-anak dan juga remaja, pasti betul. Beda. Nah, itu perbedaannya apa, Mem? Boleh mungkin dari Mem dulu ya dijelaskan program-program yang ada di Bosowa School Makassar yang bisa yang ditawarkan untuk anak-anak dari apalagi SMP SMA, usia remaja, usia rentan yang perlu bimbingan sangat besar ini, Mem. Betul. Baik di Bosowa sendiri untuk jenjang SMP SMA kita ada program eskul. Jadi program eskul ini sangat membantu untuk peserta didik mengeksplor bakat mereka. Jadi ada robotik, ada English club, ada cooking class. Kemudian selain itu juga ada program literasi. Program literasi, jadi setiap anak sudah ditargetkan untuk membaca 3 buku. Kemudian setelah itu dia meresumi, apalagi namanya, membuat kesimpulan, membuat resensi, ya. Kemudian anak-anak siswa SMP SMA juga ada program field trip. Nah, program field trip ini sangat baik buat mereka, bagaimana mereka mengenal dunia luar. Jadi apa yang mereka ilmu yang mereka dapatkan selama belajar di dalam kelas, jadi dia bisa
mengeksplor, mengamati secara langsung apa yang ada di lingkungan. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa instansi untuk kegiatan field trip. Kemudian ada juga program Islamic Studies. Jadi program ini digunakan untuk Bosowa School Makassar tidak hanya dari segi kognitif saja, jadi dari sisi Islamiknya juga kita kembangkan. Jadi setiap anak setiap pagi ada kelas murojaah. Setiap pagi jadi anak-anak juga insya Allah ditargetkan bisa menghafal beberapa hadis dan juz 30. Jadi itu ya Mem, kalau di sekolah Bosowa School Makassar itu ekstrakurikuler ya Mem, termasuk dalam ekstrakurikuler, dan semua fasilitasnya dilengkapi, di semua ada ya di Bosowa School Makassar. Dan juga kalau kurikulum Mem yang diterapkan di Bosowa School Makassar. Kurikulum ada 4. Yang pertama itu kurikulum nasional, dan sekarang yang diterapkan oleh pemerintah itu kurikulum Merdeka. Kemudian ada kurikulum Cambridge. Kemudian ada kurikulum Islamic Study dan yang satunya lagi literasi. Dan semuanya ini ada ya Mem di Bosowa School Makassar. Nah, pasti beda lagi kalau kita ke sekolah alam Bosowa. Iya, boleh Sir dijelaskan atau diceritakan program-program yang ada yang ditawarkan di sekolah alam Bosowa? Jadi mungkin secara kurikulum dan program itu akan mirip-mirip dengan teman-teman di BSM. Cuman yang perlu saya sedikit sampaikan ini terkait yang pertama di baby. Mindset orang kebanyakan itu adalah baby house itu seperti penitipan anak. Tetapi yang diterapkan di sekolah alam Bosowa berbeda. Jadi bahkan dari tingkat baby house itu sudah ada program pembelajaran, programnya yang dikemas sedemikian mungkin sesuai tentunya dengan tahapan usia, sesuai dengan kebutuhan, sehingga ini jatuhnya adalah mempersiapkan anak untuk ke jenjang yang lebih atau selanjutnya. Jadi akan ada selalu sinergi atau keterikatan antara satu jenjang dengan jenjang yang lain. Nah, di baby house ini anak-anak disiapkan dari segi yang kita tahu ya, anak bayi itu akan sangat tinggi yang namanya egosentris, akan sangat sulit membangun trust dengan orang-orang baru. Itu beberapa hal yang mulai dibangun sejak usia bayi, yang dimana teman-teman di baby house tentu akan memiliki banyak program, jauh lebih banyak lagi program untuk mempersiapkan anak untuk ke jenjang playgroup TK. Nah, untuk di playgroup TK sendiri ada banyak beberapa program, begitupun di SD. Jadi ada contohnya karena namanya mungkin sekolah alam, orang-orang bertanya apa sih yang alam? Ya, betul. Apa sih yang alam? Jadi alamnya itu adalah metode atau pendekatan yang kami gunakan. Jadi contohnya ada beberapa pohon itu kalau kita hanya melihat sebatas jenis tumbuhan itu hanya tumbuhan biasa. Tetapi di sekolah alam kita gunakan sebagai media pembelajaran. Daun-daunnya yang sudah kering jatuh itu kami jelaskan kenapa dia bisa jatuh, kenapa dia bisa berubah warna. Daunnya itu pun bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat karya seni. Nah, kemudian kami juga ada kegiatan farming. Jadi anak-anak itu menanam bibit dari bibit, kemudian ditanam nanti sampai betul-betul dipanen, dan setelah dipanen ini akan diolah sama-sama. Jadi setelah dipanen, jadi anak itu bisa lebih, yang pertama menumbuhkan empati. Empati ini bisa ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena bagaimana mereka bisa menanam dan konsisten dalam merawat, itu akan menimbulkan empati terhadap anak. Sama pun ketika anak melakukan kegiatan beternak. Jadi setelah kami dulu ada bebek. Jadi contohnya dulu itu sebelum pandemi Covid itu bebek anak-anak rawat setiap hari, diberi makan. Nanti telurnya diolah menjadi telur asin. Nah, setelah jadi telur asin mereka akan konsumsi sama-sama. Untuk kurikulumnya sendiri itu kami menerapkan sama, ada kurikulum, tentunya kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan saat ini. Walaupun yang kalau kami bisa sedikit menyampaikan, sebenarnya kurikulum Merdeka ini secara pelaksanaan itu sudah kami laksanakan jauh-jauh sebelum ada namanya. Jadi itu spesialnya yang ada di Bosowa, baik sekolah alam maupun Bosowa School Makassar, sebenarnya kurikulum itu sudah lama diterapkan di situ. Hanya saja namanya belum ditemukan. Namanya belum ditemukan. Namanya dulu mungkin cuma diterapkan, belum diberi nama kurikulum Merdeka. Jadi untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka itu alhamdulillah kita sudah jalankan dari jauh-jauh hari sebelum kurikulum Merdeka ini muncul. Syukurnya karena sekarang sudah ada sinkron antara apa yang kami lakukan di Bosowa School, DSAB itu dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Itu yang menjadi satu kesyukuran kami. Kemudian yang kami terapkan lagi adalah kurikulum domain atau kurikulum individu. Jadi kurikulum domain itu mengembangkan 6 aspek domain anak.
afeksi, psikomotor, bahasa, sosial, estetik. Jadi ada 6 domain yang diterapkan, itu semua include dalam satu proses penilaian kami. Jadi nilai yang ada di BOSWA itu bukan angka, yang ada di sekolah alam BOSWA itu bukan angka. Jadi kami menerapkan sistem domain. Jadi ketika penerimaan rapor terhadap guru dan orang tua siswa, yang kami perlihatkan adalah domain perkembangan itu. Nah, di domain itu kami jelaskan kalau dari segi afeksi apakah sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi fokusnya adalah kembali ke tahapan perkembangan. Jadi bagaimana mempersiapkan anak untuk bisa tumbuh sesuai dengan tahapan perkembangan. Karena anak yang bahagia itu anak yang tumbuh sesuai dengan tahapan perkembangan, seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan juga di usia TK ini krusial sedikit nih. Karena kebanyakan orang tua itu mengharapkan anaknya bisa calistung di usia TK, baca tulis itu. Iya, sudah banyak yang seperti itu. Bahkan mungkin ya Sir, di SD, di sekolah-sekolah negeri yang lain itu mau masuk SD harus sudah bisa calistung. Ya, betul sekali. Jadi salah satu persyaratannya juga. Padahal itu adalah salah satu yang, ini bukan kata saya, beberapa kali mengikuti workshop, seminar, bahkan pemateri selalu mengatakan bahwa di usia anak usia dini, di usia TK itu sangat belum dianjurkan untuk baca tulis hitung, tetapi boleh mengenalkan. Jadi kita boleh mengenalkan contoh huruf. Kita boleh mengenalkan minimal namanya dia sendiri. Anak bisa tulis namanya, mengenal huruf-huruf, bunyi-bunyi huruf seperti itu. Tapi tidak yang langsung B A B C A C seperti itu. Itu akan membebankan anak lebih karena belum pada sampai di fase itu. Sekalipun ada anak yang mampu, itu tetap akan distimulus. Nah, khawatirnya ketika anak ditreat sangat ketat untuk baca tulis hitung, akhirnya dia tahu nih di usia TK, dia tahu ketika dia masuk di SD dan baru mempelajari itu, dia akan merasa saya sudah bisa. Akhirnya menurunkan motivasi belajar dari anak. Itu yang menjadi salah satu kekhawatiran ketika kita terlalu cepat memberikan sesuatu yang tidak sesuai tahapan usia anak, seperti itu. Dan spesialnya ya di sekolah alam BOSWA hal tersebut diperhatikan dan pasti nanti berkelanjutan lagi sampai di BOSWA School Makassar. Semua hal itu pendidikan anak tidak serta-merta satu pendidikan yang diberikan untuk semuanya, tapi disesuaikan sesuai dengan individu anak-anak masing-masing. Jadi kalau mau merasakan manfaat program BOSWA Education ini, itu harus betul-betul dimasukkan di BOSWA sejak baby sampai supaya programnya berkesinambungan mulai dari baby sampai SMP, SMA, baby, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di jenjang perguruan tinggi. Iya. Kalau di sekolah alam BOSWA, Sir, katanya ada sentra. Sentra ini apa ini, Sir? Sentra itu singkatnya atau sederhananya adalah pusat belajar. Jadi anak itu yang bergerak, bukan gurunya yang datang di setiap kelas. Itu bedanya. Jadi contoh ada beberapa sentra. Kalau di TK itu ada sentra persiapan. Sentra persiapan itu banyak membahas terkait literasi. Kalau mungkin kelanjutannya di SD adalah sentra bahasa. Nah, kemudian ada sentra balok. Jadi sentra balok ini adalah main pembangunan. Jadi anak diberikan unit-unit balok dengan berbagai macam bentuk, ukuran. Itu anak akan banyak mendapatkan stimulasi pembelajaran di situ. Contoh seperti mengenal bentuk, sejajar simetris, arah. Itu akan kelanjutannya di SD itu sentra matematika. Karena mereka di situ banyak berbicara tentang angka atau banyak mengenal tentang korespondensi atau menghitung secara ini bukan 1 tambah 2, 1 kali 1, tidak, tapi mereka menghitung benda yang ada di depan mereka, itu namanya korespondensi, sehingga nanti itu menjadi dasar mereka belajar matematika di SD. Nah, kemudian ada sentra main peran, ada mikro, makro. Mikro ini ketika mereka menjadi dalang, ada mainan seperti rumah-rumah, boneka yang mereka bisa memainkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu pun ada tahapannya. Jadi main peran itu ada tahapannya dan itu disesuaikan dengan tahapan usia anak. Nah, kemudian ada main makro. Makro itu diri mereka sendiri seperti main masak-masak, main cuci-cuci, itu dilakukan di sentra main peran. Kelanjutannya kalau di SD ada namanya sentra drama. Ya, jadi itu lebih kompleks lagi. Nah, ada juga yang namanya sentra imtak. Sentra imtak jelas iman dan takwa, ini belajar terkait nilai-nilai agama. Walaupun pembelajaran agama ini atau penerapan nilai-nilai agama dilaksanakan dari awal pembelajaran sampai akhir. Itu selalu ada nilai-nilai agama yang diterapkan. Itu kelanjutannya tentu di pembelajaran Islamic Studies kalau ada di SD, SMP, SMA. Kemudian ada sentra bahan alam. Sentra bahan alam ini kalau simpelnya itu seperti sensory play. Jadi pusat anak belajar dengan menggunakan semua sensori mereka itu ada di sentra bahan alam. Main tepung, main ublek, buat play-doh, eksperimen sederhana.
Nah, ini kelanjutannya ketika di SD dan jenjang selanjutnya itu seperti sentra sains atau pembelajaran IPA, fisika, kimia. Karena anak diajarkan untuk bisa menemukan pengalaman main. Jadi bermain atau karena konsep kita adalah bermain. Jadi bermain yang paling bagus ketika mereka menemukan pengalaman mainnya itu sendiri. Jadi kami itu non-direct teacher atau tidak non-direct teaching itu tidak mendirect anak. Contoh ketika mereka main bahan alam, coba campurkan warna merah dan biru, tidak, tapi mereka sendiri, ayo ada 3 warna primer depan kalian, ada merah, biru dan kuning. Silakan apa yang kalian melakukan. Mereka campur-campurnya tiba-tiba, Mister, saya temukan warna hijau. Nah, temukan warna hijau. Campurnya tadi warna apa? Campurnya tadi warna biru dengan kuning. Oh, jadi kalau kita campur biru dan kuning, ternyata jadi hijau seperti itu. Jadi kalau di sekolah alam memang siswanya yang difokuskan untuk mereka yang bergerak sendiri ya, Sir. Luar biasa. Dan itu yang khusus dan spesial tentunya dari sekolah alam Bosowa dan juga dari Bosowa School Makassar. Nah, yang spesial juga yang saya dengar-dengar ini, Sir dan Mem, ada katanya pola komunikasi yang diterapkan di baik di sekolah alam maupun di Bosowa School. Itu maksudnya apa, Mem? Kalau dari Bosowa School Makassar pola komunikasinya seperti apa? Baik, pola komunikasinya itu lebih ke ini, bagaimana kita berbicara dengan anak dengan memakai bahasa Indonesia yang baku dan menggunakan bahasa yang bukan kayak instruksi langsung yang mengarahkan. Kalau misalnya anak melakukan hal sesuatu, kita membahasakannya dengan secara positif ya. Contohnya yang kata jangan lari. Jadi kita menggunakan kata sebaiknya kamu berjalan, jadi seperti itu. Jadi kita membangun komunikasi yang positif kepada anak, bagaimana menggunakan bahasa yang baik, dan kita juga mengajarkan bagaimana mereka bijak dalam menggunakan beberapa kata. Misalnya, apalagi kan sekarang ini anak-anak semua sangat mudah mengakses dunia maya, bersosial media, apalagi sekarang ada banyak istilah-istilah yang mungkin belum untuk digunakan untuk mereka. Jadi kita mengajarkan bagaimana kalian bijak dalam memfilter, mengolah semua informasi yang kalian dapatkan di sosial media itu, dan sebelum kalian mengeluarkan kata-kata tersebut, kalian harus tahu dulu apa arti dan bagaimana penggunaannya, apakah tepat digunakan di sekolah atau ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dibanding kita, dan bagaimana kita komunikasi antar teman seperti itu. Itu kalau dari Bosowa School ya, Mem. Nah, kalau dari sekolah alam, Sir? Kurang lebih mungkin sama ya. Jadi ini ada beberapa rules yang kami terapkan untuk guru sendiri. Contohnya, kami itu tidak boleh marah, tidak boleh melarang, dan tidak boleh menyuruh. Jadi ada 3 konteks ini yang kami terapkan. Harapannya apa? Supaya anak ini bisa contohnya membangun inisiatif. Ketika kita menyuruh anak, contoh tasnya jatuh. Nah, kita langsung, tasnya boleh diambil, disimpan kembali. Itu jatuhnya menyuruh, mendarat itu anak itu tidak bisa untuk berpikir. Nah, kami itu di Bosowa School Basic Education itu ada yang namanya kontinum pijakan. Contohnya ini termasuk pola komunikasi. Jadi ada contoh kasus mungkin ketika anak menumpahkan air. Nah, jadi kontinum pijakan itu adalah bagaimana guru membantu anak menyelesaikan masalah tetapi dengan tahapan. Jadi semakin tinggi tahapan kontinum pijakan, semakin rendah anak bisa merespon atau peka terhadap sesuatu. Nah, yang pertama itu seperti pengamatan. Jadi ketika air tumpah itu guru tidak langsung masuk ke dalam masalah itu, kami hanya melihat dulu. Lihat dulu, ketika kontinum pijakan dengan mengamati ini anak sudah langsung merespon, pasti dia tahu, oh, Mister saya atau Miss saya mungkin menginginkan saya untuk membersihkan atau bertanggung jawab. Jadi dia langsung ambil lap untuk melap. Tapi ketika kontinum pijakan dengan pengamatan ini tidak berjalan dengan lancar, ada yang namanya pernyataan tidak langsung. Jadi kita tidak langsung menjurus pada apa yang terjadi. Jadi biasanya wah ada air yang contoh, wah kalau ada sesuatu yang tumpah harusnya bukan. Jadi hanya pernyataan tidak langsung, wah sepertinya ada sesuatu yang terjatuh atau tertumpah. Nah, kalau anak yang sudah langsung mengerti itu langsung selesai masalah itu. Tapi kalau belum langsung lagi ke pernyataan langsung. Wah, ada air yang tumpah di situ. Nah, air kamu tumpah.
Ya, itu kalau anak yang sudah akan langsung, oh iya air saya tumpah, apa yang harus saya lakukan. Belum lagi nih anak ini belum dia tuh langsung masuk ke kontinum selanjutnya, pertanyaan. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika air kamu tumpah? Seperti itu. Itu sudah, jadi semakin tinggi kontinum pijakan, semakin rendah tahapan anak dalam merespons suatu masalah. Kalau belum lagi bisa, itu langsung sudah intervensi. Jadi guru langsung datang, ayo kita ambil lab, terus ayo kita lab. Jadi guru betul-betul sudah langsung mendikte secara langsung. Tapi ketika harapannya adalah karena di setiap kondisi itu kita mengharapkan anak belajar berpikir. Itulah kenapa alasan guru tidak bisa semerta-merta langsung masuk ketika ada konflik di depan. Tapi tetap harus dalam pengawasan. Karena contoh air tumpah tadi bukan masalah yang berarti, tetapi ketika ada anak yang jatuh ini akan menjadi masalah besar. Jadi guru tetap bisa mengawasi, tetapi dengan menerapkan kontinum pijakan yang tadi seperti itu. Dan yang diajarkan di sekolah alam Bosowa diharapkan dari kontinum pijakan yang pertama, yang bukan tingkatan paling tinggi tadi, anak-anak sudah langsung bisa mengerti ya. Tapi harus disesuaikan dengan tahapan usia juga. Kalau playgroup untuk diharapkan dia langsung di anak usia 3-4 tahun diharapkan di kontinum pijakan pertama itu kayaknya agak sulit. Jadi rata-rata main di langsung intervensi fisik atau langsung di pertanyaan atau pertanyaan langsung seperti itu. Dan itu ya yang dari tadi yang selalu saya tangkap dari sekolah alam dan juga Bosowa School, memang pendidikan itu dikhususkan untuk setiap anak dan disesuaikan untuk setiap individu. Ini yang selalu menarik yang saya lihat dari Bosowa Education, baik di sekolah alam, Bosowa School maupun di Universitas Bosowa, itu selalu menerapkan kurikulum yang seperti itu, yang bahkan sekarang baru ada namanya tapi sebenarnya dari dulu sudah diterapkan. Dan memang sekarang ya seperti itu ya, Mem Dancer, setiap individu itu kita ketahui berbeda dan sekali. Pasti penanganannya juga berbeda-beda. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih, Mem Dancer. Untuk zaman sekarang, kalau di zaman saya dulu teknologi itu masih diajarkan. Kalau untuk sekarang mungkin ya, untuk adik-adik yang di SMP, SMA, bahkan SD itu tidak perlu lagi diajarkan soal teknologi, sudah langsung mengerti sendiri, sudah merajalela di mana-mana. Nah, ada tidak, Mem Dancer, perbedaan yang dirasakan mengajar anak-anak yang seperti itu? Anak-anak yang sudah terpapar dengan teknologi, positif dan negatifnya. Kalau dari Mem dulu. Oke, baik. Kalau dari sisi positifnya, mereka sudah mulai mahir dan mulai familiar dalam menggunakan beberapa alat elektronik yang terhubung dengan teknologi seperti gadget atau gawai. Nah, mereka itu sekarang ya tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memang generasi alfa yang memang mereka lahir dengan teknologi yang sudah canggih, dengan beberapa akses ke media sosial yang begitu mudah mereka dapatkan hanya dengan segenggam tangan, dengan scrolling satu kali sudah bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi sisi positifnya mereka dari segi kreativitas. Jadi mereka punya kreativitas yang tinggi, karena kalau saya perhatikan siswa-siswa saya itu, ketika kita memberikan suatu project, baik itu mendesain presentasi, mereka itu sangat mahir dan kreatif mendesain presentasinya, dan mungkin kita beranggapan wah, kok anak SMP bisa bagaimana mengedit video sehingga memberikan beberapa editan yang menurut saya itu kenapa bisa ya anak seusia SMP ini sudah bisa semahir itu mendesain. Nah, kalau sisi negatifnya ya, kecanggihan teknologi sekarang itu pasti ada sisi negatifnya, yang mana kita tidak langsung mengarah ke sisi negatifnya, tapi bagaimana kita mengedukasi mereka dalam menggunakan media sosial ataupun internet. Mereka harus memang betul-betul memilah yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Jadi mereka harus bijak juga dalam menggunakannya. Jadi seperti sekarang ini kan semua informasi sangat pesat tersebar di media sosial. Mereka juga harus menyaring yang mana berita ini sesuai dengan fakta, jangan langsung di-share ke media sosialnya. Harus dipilih-pilih dulu yang mana. Juga yang sekarang juga kan ada banyak tindakan kriminal yang terjadi, cybercrime, cyberbullying. Jadi mereka sebelum
mengutarakan apa yang mereka pikirkan ataupun mereka ingin curhat, sebaiknya mereka harus pikirkan terlebih dahulu bagaimana dampak untuk dirinya dan dampak untuk orang lain. Seperti Jadi positif dan negatifnya sama-sama mudah terpapar. Positifnya terpapar hal baik, negatifnya terpapar hal buruk. Jadi seluruhnya memang pasti pengajar-pengajar yang ada di Bosowa School itu mengantisipasi terpapar hal buruknya tersebut dengan banyak-banyak edukasi. Betul. Kalau di sekolah alam, Sir, anak-anak itu gimana, Sir? Kalau misalnya teknologi seperti itu? Berbicara soal kemajuan teknologi, ini berawal karena COVID ya. Iya, Jadi kita betul. langsung pesat beberapa tahun ke depan dengan kemajuan teknologi. Beberapa tahun lalu kita belum pernah terfikirkan untuk menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, itu belum terfikirkan sama sekali dan tiba-tiba booming saja. Iya. Nah, kalau dari segi penggunaan gadget atau komunikasi, memang kita tidak bisa memisahkan generasi sekarang dengan yang namanya gadget, walaupun ada banyak dampak negatif yang anak bisa dapatkan. Tetapi positifnya adalah anak-anak zaman sekarang, bahkan di usia TK itu sudah bisa sangat lancar menggunakan yang namanya gadget. Berbeda dengan orang-orang terdahulu yang ketika menggunakan gadget saja masih perlu banyak informasi. Sekarang anak-anak itu bisa scroll YouTube, TikTok, bahkan mencari konten, bahkan anak-anak yang belum bisa membaca sekalipun bisa mencari konten apa yang dia mau nonton, seperti itu. Nah, itu positifnya, tapi kembali lagi ke dampak negatifnya. Ini berbicara secara umum bahwa dengan banyaknya mudahnya informasi didapatkan oleh anak, maka filter dari anak ini harus diperkuat. Caranya bagaimana? Dengan banyak memberikan edukasi. Ini peran orang tua dan guru yang sangat berperan bagaimana bisa menciptakan filter di mindset anak untuk bisa membedakan yang mana konten-konten yang bagus untuk ditonton, yang mana konten-konten yang harus dihindari. Karena banyak konten-konten negatif yang berkedok konten anak-anak. Jadi banyak sekali konten-konten yang berkedok anak, film kartun ataupun video-video anak, tetapi jatuhnya adalah hal-hal negatif. Nah, salah satu dampak negatif yang mungkin dirasakan oleh tenaga pendidik khususnya di TK itu banyaknya kosakata muncul pada anak yang sebenarnya kita sangat miris ketika anak itu mengucapkan kosakata tersebut. Nah, ketika biasanya di cross check cari tahu, kamu tahu tidak arti kata itu? Tidak tahu. Oh, ternyata tidak tahu artinya. Terus kamu dapatkan kata itu dari mana? Dari HP. Oh, lihatnya apa? TikTok. Oh, artinya kebebasan anak dalam penggunaan gadget masih sangat kurang pengawasan karena anak bisa mengakses semua jenis sosial media yang ada di HP orang tua untuk bisa melihat semua konten. Padahal kalau kita berbicara tentang orang dewasa, tentu filter kita mungkin sudah sangat baik. Makanya kita bisa menonton banyak konten-konten tanpa harus terpengaruh dengan konten tersebut. Tapi kita lupa bahwa ternyata ketika kita membebaskan anak dalam mengakses handphone kita, contohnya itu akan membuat anak melihat konten apa yang kita nonton selama ini. Nah, sehingga syukur ketika anak menonton konten-konten yang membawa dampak positif, tetapi ketika jatuhnya negatif, ini konotasinya negatif karena anak itu biasanya, apalagi TK, mereka kan disebut peniru yang ulung. Nah, ketika mereka melihat sesuatu itu mereka tidak tahu ini negatif atau positif. Yang mereka tahu ketika ini berkesan, ini menimbulkan kesan pada diri mereka, dia akan mencontoh itu tanpa mengetahui bahwa ternyata ini adalah hal negatif. Nah, yang di sini biasanya menimbulkan permasalahan karena kita orang dewasa langsung meresponnya dengan anak ini seperti melakukan kejahatan. Anak ini melakukan kesalahan yang luar biasa. Padahal kalau kita mau cek ke belakangnya, yang salah adalah orang dewasanya karena tidak memberikan filter yang baik terhadap anak. Jadi yang saya rasakan juga sangat dampak negatif adalah ketika pembelajaran online, karena ini hanya suatu proses pembelajaran, bukan pendidikan. Ketika kita hanya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, iya ilmunya tersalur, tetapi konteks pendidikannya tidak ada di dalam situ. Seperti itu. Jadi memang ya banyak sekali tantangan yang dimiliki karena teknologi ini, selain memudahkan, tapi memudahkannya itu banyak di sekeliling-sekelilingnya hal-hal yang perlu dibatasi, apalagi ya kalau kita berbicara anak-anak yang memang betul peniru yang ulung. Belum bisa berbeda dengan kita yang dewasa yang sudah bisa kalaupun melihat sesuatu hal yang tidak baik sudah bisa filter atau sudah bisa membentengi diri, tapi anak-anak ternyata tidak ya, Sir. Sangat-sangat tidak. Bahkan suatu hal yang mereka anggap berkesan itu yang mereka tiru. Nah, jadi dan di sekolah alam seluruh guru-guru, miss dan sir-sir yang ada di sana itu pasti sudah membentengi anak-anak yang ada di sana untuk jadi
selain kami memang ketika tidak diperlukan gadget tidak digunakan ketika di sekolah, kami menginformasikan terhadap orang tua bagaimana proses penggunaan gadget itu. Karena tidak sedikit kasus anak-anak itu banyak terpapar hal negatif dari gadget. Contoh yang paling menjadi tantangan ketika pembelajaran online itu sendiri, karena mau tidak mau harus penggunaan gadget dan intens. Nah itu selain daripada kontennya, efek blue screen dari HP itu sendiri berbahaya pada anak. Sehingga itu dikomunikasikan dengan orang tua bagaimana menciptakan filter-filter yang baik untuk anak. Tapi tidak bisa dipisahkan juga, anak betul-betul tidak bisa menggunakan gadget seperti itu. Jadi memang bukan dilarang untuk menggunakan teknologi dan lain sebagainya, tapi memang peran guru dan orang tua diperlukan di sini untuk memfilter dan mengedukasi. Nah, kita mungkin masuk di menit-menit terakhir, Sir dan Mem. Boleh dijelaskan, kalau saya dengar dari Bosowa Education sendiri ya, khususnya di Sekolah Alam dan juga di Bosowa School Makassar, itu ada tagline atau ada slogan tersendiri yang sama-sama dipakai, itu Smart, Islamic, Disiplin, Inovatif, and Kompetitif. Jadi ini slogan sama-sama diterapkan di Bosowa Alam dan Bosowa Alam, ya, Sekolah Alam Bosowa dan juga Bosowa School Makassar. Kalau dari Bosowa School sendiri melihat ini sebagai apa, Mem? Ini sebagai visi sekolah kami. Visi, jadi visi ini menjadi tujuan kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita untuk mencapai visi kita, yaitu SIDIK, Smart, Islamic, Disiplin, Inovatif, and Kompetitif. Jadi dengan visi ini kita menyediakan wadah untuk peserta didik. Dari segi kompetitif, kita memberikan kesempatan untuk peserta didik mengikuti beberapa lomba, baik itu secara nasional maupun internasional. Jadi kami membimbing, mendampingi peserta didik untuk mengikuti lomba. Dan dari segi inovatif itu kami ada memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik seperti program Proyek Pancasila tersebut, yang dimana peserta didik dilatih dalam berinovasi. Misalnya salah satu program Proyek Pancasila itu membuat kursi yang dari bahan botol plastik, yang itu akan diolah, kemudian nanti hasilnya mereka menghasilkan produk. Selain itu ada juga inovasi lain, yaitu membuat wet food untuk makanan kucing. Jadi mereka mengumpulkan sisa-sisa ikan yang isi bagian dalamnya ikan itu mereka kumpulkan dan mereka olah menjadi wet food dan mereka pasarkan, dan mereka sudah coba juga memberikan makan ke hewan. Berarti memang diterapkan sekali ya, Mem, kalau di Bosowa School. Kalau di Sekolah Alam, Sir? Nah, kalau kurang lebih sama karena kami menggunakan tagline SIDIK tadi. Nah, kalau berbicara terkait smart atau SIDIK-nya ini, kami juga punya jargon di SAB, yaitu We Are Genius atau setiap anak jenius. Yang dimaksud di sini adalah kecerdasan jamak ya. Jadi ada kecerdasan jamak yang tentunya kenapa setiap anak jenius, karena setiap orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Di dalam satu kelas ada anak yang berbakat di bidang seni, ada anak yang berbakat di bidang musik, matematika, dan itu kami mengembangkan kecerdasan jamak ini, 7 kecerdasan jamak yang tentunya mempersiapkan anak untuk ke jenjang selanjutnya, itu yang pertama. Dan mendukung anak di bidang mana anak memiliki kecerdasan yang lebih dominan. Nah, kemudian untuk Islami, tentunya ada penerapan kalau di TK ini ada, dan di SD adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam semua kegiatan. Jadi contohnya paling simpel, berdoa sebelum belajar, ketika makan menggunakan adab makan sesuai dengan anjuran, ketika ketika kegiatan sholat bagaimana aturan-aturan yang diterapkan, wudhu seperti apa, itu adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan yang anak lakukan di sekolah. Kemudian untuk disiplin tentu saja konteksnya adalah bagaimana anak bisa melaksanakan rutinitas kegiatan di sekolah itu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sesuai dengan konteksnya, itu bisa anak lakukan secara konsisten. Jadi ketika anak bisa melaksanakan itu, contoh kalau di TK itu anak datang jurnal, setelah jurnal pilih mainan bebas, main di luar, anak itu sudah tahu polanya seperti apa,
dan ketika mereka sudah tahu polanya, mereka akan transisi kegiatan sesuai waktunya dengan sendirinya. Jadi ketika hal tersebut bisa terlaksana, artinya menanamkan nilai disiplin sejak dini, seperti itu. Dan visi ini ya sama-sama diterapkan di sekolah alam Bosowa School, dan sangat juga menjadi visi kalau bukan juga untuk gurunya tapi juga diterapkan di siswa-siswanya, dan siswanya pun bahkan sudah mengerti ya, bahkan dari TK itu sudah langsung mengerti hal tersebut. Jadi memang visi ini luar biasa dari Bosowa Education diterapkan di sekolah alam Bosowa dan juga Bosowa School Makassar. Baik Sir dan Mem, terakhir ini mungkin ada pesan untuk sesama guru di memperingati Hari Guru Nasional, ataupun untuk ke siswa-siswa, Mem dan Sir juga boleh disampaikan. Dari Mem dulu kayaknya nih. Oke, baik. Untuk guru di seluruh Indonesia, pesan saya, tidak ada guru yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi guru yang sempurna di mata peserta didik kita. Menjadi guru memang tidak semudah, dan banyak tantangan yang kita hadapi, dan kita ketahui bahwa guru itu adalah salah satu profesi yang paling mulia. Dan pesan saya untuk guru, kita ketahui bahwa generasi sekarang adalah generasi yang tidak bisa terpisahkan dengan teknologi internet. Jadi kita sebagai guru, kita harus terus mengupdate keterampilan, pengetahuan, bagaimana kita bisa berkembang sesuai dengan generasi mereka. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka untuk mereka harus mengikuti generasi kita yang dulu kita tidak mengenal teknologi. Jadi kita harus berusaha untuk terus belajar untuk bagaimana memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Kemudian pesan untuk seluruh siswa-siswa baik siswa di Bosowa School Makassar dan SHB. Jadi pesan saya, teruslah belajar, jangan mudah menyerah, karena kalianlah adalah generasi muda Indonesia. Nah, itu dari Mem Nia. Nah, kalau dari Sir? Oke, sebelumnya untuk semua guru, teman-teman guru, selamat Hari Guru Nasional. Guru ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa seperti itu? Karena guru ini seperti pondasi bangunan. Ketika mereka sudah berhasil, bukan gurunya yang ditanyakan siapa sih gurunya, ya, tetapi apa sih apa yang mereka lakukan, siapa bapaknya, siapa orang tuanya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman guru, tetaplah berinovasi seperti kata Mem Nia. Mari sama-sama menjadi motor penggerak seperti kata Mas Menteri. Setiap guru adalah motor penggerak di sekolahnya. Karena kapal kita ini tidak akan bergerak atau hanya sedikit bergerak ketika hanya sedikit dayung yang bergerak. Tetapi ketika semua dayungnya bergerak secara serentak, maka kita akan jauh lebih maju lagi. Dan untuk para siswa, tetap belajar, tetap semangat, tetap mengeksplor. Ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari maupun di sekolah ataupun di luar. Tetap jadikan itu sebagai landasan untuk kalian bisa mengembangkan potensi diri dan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih Sir dan Mem Nia, Sir Arif dan Sir Mem Nia sudah bergabung bersama kita di Education Talk Bosowa Education. Luar biasa, hari ini episode spesial yang disiapkan khusus untuk guru. Dan memang ya, dari pesannya Mem Nia dan juga pesannya Sir Arif, guru itu tidak hanya sekedar mengajarkan buku atau mengajarkan pelajaran, tapi juga mendidik peserta didiknya dengan baik, menjadi teman untuk peserta didiknya, menjadi orang tua, dan mendidik bukan hanya sekedar di sekolahnya saja, tapi sampai di rumahnya juga diaturkan oleh guru-gurunya. Jadi luar biasa memang guru-guru ini. Mungkin untuk teman-teman yang masih siswa yang sudah menonton, karena dalam rangka Hari Guru ini pasti berterima kasihlah kepada guru-guru kalian semua, dan pun orang tua yang sedang menonton ini mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya kelak, mempersiapkan jenjang pendidikan yang baik untuk anaknya. Boleh silahkan berkunjung Bosowa Education, Sekolah Alam Bosowa, dan Bosowa School Makassar. Terbaik, terima kasih. Itu saja yang bisa kita sampaikan untuk Education Talk spesial hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menonton episode hari ini. Terima kasih Mem Nia dan Sir Ari sudah bergabung bersama. Baik teman-teman, nantikan Bosowa Education dan juga podcast dari Bosowa Education Talk berikutnya. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.